Kita awali ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita puji Allah, Alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Taklim atau pelajaran kita pada pertemuan yang lalu antara lain keringkasannya adalah bahwa seorang anak kalau sudah sampai usia balik dia telah mukallaf. Dia telah diberi beban tanggung jawab sendiri dan dia telah ditaklif dan berlakulah kepadanya hukum yang 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Hukum taklifi namanya. Seorang anak kalau sudah balik, laki-laki sudah bermimpi, mimpi basah, perempuan datang haid, atau kalau belum juga mimpi dan datang haid, umurnya sudah mencapai 15. Ketika itu dia sudah disebut dengan mukallaf, orang yang dibebani suatu beban tanggung jawab dan kewajiban, dan berlaku baginya hukum yang 5. Apa hukum yang 5? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jika seorang anak sudah mencapai umur 7 tahun, dia dianggap sudah mumayyiz. Mumayyiz adalah anak yang sudah dapat membedakan antara baik dan buruk, antara benar dan salah. Bahkan sudah dipandang dia bisa salat, dan mana yang merusak salat sudah paham dia. Namanya mumayyiz. Maka jika dia anak itu telah mencapai umur 7 tahun, diperintah untuk salat, orang tuanya harus menyuruhnya untuk salat. Setelah dia berumur 10 tahun, jika tidak disalat, disuruh pukul. Memukul pada tempat-tempat yang tidak melukai dan tidak membuatnya cedera pada kaki atau pada tangan. Tidak boleh memukul seorang mukanya, kepalanya, dadanya, atau arah farajnya, atau punggungnya. Boleh hanya memukul tangan dan kaki, walaupun pedih, tapi tidak akan membahayakan. Antum-antum kena banyak, bisa jadi bergurau, berkelakar, bermain-main, atau timbul emosi, susah mengendalikan. Tidak dibenarkan memukul orang. Dibenarkan memukul, itu pun tidak kita. Orang tua boleh memukul sebatas yang tidak melukai, mencederai, itu kaki dan tangan. Itu makanya kami dahulu kecil-kecil biasa saja dipukul oleh guru tangan ini. Terlambat datang pukul dengan rotan atau roll kayu, atau bambu, kayu bambu, pia, kaki. Tidak ada, kami tidak ada mengadu ke orang tua. Karena mengadu ke orang tua kena marah lagi di rumah. Gitu dulu. Sekarang tidak bisa dan tidak boleh, serta berbahaya.
Jika sudah umur 10 tahun orang tua juga tidak memaksa anak untuk salat, itu kesalahan orang tua. Terbawa setelah dia balik, kesalahan orang tua dan anak juga salah. Jadi kami orang tua tiba di pesantren, orang tua antum kami sudah tamat SD sudah 10 tahun. Tamat SD berapa umurnya? 12, 11, 12 atau 13 ya. Boleh memukul, tapi kami tidak perintahkan memukul karena berbahaya. Sebenarnya boleh mukul, pukulan bukan pukulan untuk merusak, mengingatkan. Cuma kita tidak boleh dan tidak izinkan memukul seseorang. Kemudian kesimpulan berikutnya, bagi anak yang sudah mencapai usia baligh, jika dia bermimpi malam hari, dia wajib mandi pagi. Kemarin sudah Abi terangkan tata cara mandi wajib. Kalau tidak mandi, dia berhadas besar. Selama dia berhadas besar, dia tidak suci. Kenapa kita mandi pagi kalau bermimpi basah? Karena kita akan salat subuh. Salat subuh tidak sah dilakukan, salat tidak sah dilakukan kalau kita dalam keadaan berhadas. Salah satu syarat diterimanya salat atau sahnya salat adalah suci daripada hadas. Kalau dia hadas besar, mandi. Itu makanya kita mandi subuh jika bermimpi malam hari atau berhubungan badan. Barangkali itu sekedar mengingatkan pelajaran kita yang lalu. Sekarang simak. Jangan sibuk mencatat, sibuk menyimak. Nanti kita bikinkan kesimpulan. Sebab kalau kita asik mencatat, lupa menyimak. Belajar itu yang paling pokok menyimak, mendengar, memperhatikan, bukan mencatat. Kalau mencatat bisa, salin buku catat. Yang penting dalam belajar mendengarkan keterangan guru, memperhatikan guru, menyimak keterangan penjelasannya fokus, baru masuk sini. Nah, sekarang kita masuk kepada najis-najis berikutnya. Dulu telah kita sampaikan najis. Apa itu najis? Kotoran yang tidak boleh dibawa ke dalam salat. Dan najis itu sudah ditetapkan dan telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa saja yang najis. Tidak semua yang kotor najis, tapi najis adalah kotor. Masih ingat kemarin? Ini ayam apa namanya? Ayam ngences, busuk, bau, kotor, tapi tidak najis. Yang tidur di tikar, busuk, bau. Bagi orang yang buruk perut bisa muntah dia. Itu makanya dilarang tidur di masjid, tapi susah melarangnya. Habis zuhur tertelentang di masjid semuanya. Nih, isi ciri yang tidur di masjid. Abi juga tidur di masjid, tapi Abi nak ngences. Kenapa tidak? Abi tidak tahu. Air ngences itu bukan najis. Busuk ya, bau ya. Tikar itu sudah ampun baunya. Jadi yang biasa ngences kalau mau tidur masjid tidak bisa ngantuk juga, menelentang. Kalau menelungkup ya ditampung barangkali tidak penuh ini. Ingus kotor, jijik tapi tidak najis. Tidak najis. Darah mimisan tidak najis. Makanya tidak semua yang kotor najis, tapi najis kotor. Bisa dipahamkan? Nah, berangkat dari situ sesuai dengan judul yang telah kita sampaikan. Bagaimana kalau hukum kotoran hewan misalnya? Hewan kan dibagi dua. Hewan yang haram dimakan dan hewan yang halal dimakan jika disembelih. Walaupun halal hewan itu disembelih dulu, dimasak.
Ayam halal. Itu halal. Dia haram dimakan. Kalau tidak disembelih. Kalau tidak dimasak. Terbagi dua. Ada yang halal dimakan, ada yang haram dimakan. Dan ada pula hewan yang halal dimakan, tapi pemakan kotoran. Namanya jalalah. Hewan jalalah namanya. Apa itu hewan jalalah? Hewan pemakan kotoran jalalah. Jim, lam alif, lam dan ta marbuta. Baca, jalalah. Jalalah. Hewan pemakan kotoran. Apa contohnya? Bisa ikan lele atau ikan di kolam. Dulu WC kita dulu kan ditabek ya. Sebelum ada kloset atau toilet sekarang, kami kecil-kecil dulu buang airnya ditabek. Di atas kolam itu dibikin jamban. Di bawahnya banyak ikan. Kadang tak mampu ikan menampung lagi. Lalu kami lari ke sawah-sawah. Ya, Pak, ke sawah-sawah. Ke parak-parak. Sekarang sudah makin maju. Gitu dulu. Dulu tanya sama Pak Lozardi ini. Mana Pak Lozardi kita ada? Pak Lozardi. Waktu Akabah tahun 90, beliau buang air di mana? Bukan di kloset. Dibikinkan bak besar, dibikin di atasnya WC ditutup. Cemplung ke bawah. Dibikin kolam sebesar 4x4. Abi masih ingat di belakang musala perempuan sekarang. Ditutup dengan seng. Di atasnya lalu dibikin bambu. Lubang ke bawah. Cemplung aja ke bawah. Kemudian setelah 3 tahun jalan baru dibikin WC. Tapi saya tersumbat pula dibikin rontukan lupa pula membuka sumbatnya. Pas ada bongkar lagi ya, ketika itu Abi masih belum sakit, Abi mengeruk ke bawah. Masih belum sakit, biasa saja sakit. Berember-ember keluar. Jadi kami biasa-biasa saja dulu. Nah, sekarang ada hewan-hewan yang makan kotoran itu. Bisa ikan, belut juga, atau lele aja. Dan binatang-binatang yang memang ada makan kotoran manusia. Hewan-hewan. Bolehkah? Halalkah hewan itu? Satu dulu. Hewan yang pemakan kotoran, kalau pada asalnya hewan itu boleh dimakan karena tidak haram. Cuman makanannya lebih banyak kotoran. Kotoran manusia. Kotoran manusia apa hukumnya? Najis. Kita ini tong najis ini. Kita ini tong najis berjalan. Ada kencing, ada tahi, dibawa-bawa kemana-mana. Kotoran kita dimakan oleh hewan. Hewan itu bernama jalalah. Bisa unta, bisa juga sapi, bisa kambing, bisa ayam, bisa itik, atau bisa ikan. Menurut para ulama, walaupun boleh, sebagusnya ikan itu dikarantina dulu. Jadi karantina bukan kita saja, untuk menghilangkan sisa-sisa makanannya. Jangan langsung ditangguk, langsung dimakan, tiba diikat. Kalau dia hewan yang berjalan, dikarantina sekian hari, sampai ada yang mengatakan 40 hari. Tetapi kalau sudah diduga tidak ada lagi makanannya, sudah rasa tidak ada bau kotoran,
biasa-biasa saja bau ikannya, tidak ada bau o'ok. Tiba di binatang lain tidak ada bau tahi, ya silakan, tidak masalah. Karena yang kita makan bukan kotorannya, tapi dagingnya. Para ulama menjelaskan dalam sekian riwayat dan sekian pendapat mereka berdasarkan riwayat dan hadis-hadis. Salah satunya Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu'-nya yang terkenal, hewan yang memakan kotoran manusia dan kotoran manusia itu makanannya halal dimakan. Yang terbaik diamkan, karantinakan sekian hari. Jika kita beternak ikan lele supaya bersih dia, maka dikarantina agak 1 hari dulu, kira-kira begitu. Sebab kalau hewan itu spesial kotoran-kotoran saja makannya, itu dimakruhkan. Itu satu. Ini najiskah? Bolehkah dimakan? Boleh. Bagaimana dengan kotorannya? Kotoran itu ada bagi 2. Kotoran hewan yang haram dimakan dan kotoran hewan yang halal dimakan. Kalau kotoran kita dimakannya halal baginya. Karena binatang tidak dikenai hukum halal dan haram. Ikan halal, haram dimakan, tidak tahu dia. Berlaku hukum halal dan haram itu bagi siapa? Bagi kita manusia. Jadi kalau kotoran kita dimakannya halal. Nah, bagaimana kalau kita makan kotoran mereka? Apa hukumnya? Jika hewan itu hewan yang haram dimakan, sepakat para ulama berdasarkan hadis-hadis, kotorannya dan kencingnya najis hukumnya. Najis hukumnya. Hewan yang haram dimakan tidak boleh dimakan, kotorannya dan kencingnya hukumnya najis. Jika itu menempel di badan atau di kain atau di tempat kita salat, harus dibersihkan. Jika kita berjalan ke masjid, kita melewati jalan-jalan banyak kotoran, diduga banyak kotoran hewan. Andaikan hari hujan-hujan tanggung, kepercik, atau kita pakai sendal jepit, kepercik ke belakang. Jika dikhawatirkan itu kotoran-kotoran, dikhawatirkan dan seterusnya, sebelum masuk masjid, ambillah air di keran atau di mana, sapukan ke tempat yang diduga kena kotoran. Kalau memang jalan yang kita lalui itu sering dilewati oleh hewan-hewan, binatang-binatang tertentu. Ya, kalau jalan itu sering dilewati oleh hewan-hewan, khawatir kita. Ada kuda yang lewat, ada wawau yang lewat misalnya, atau binatang-binatang lain yang lewat, khawatir kita. Maka andaikan kepercik celana atau sarung atau kain atau mukena kita, ragu kita untuk menghilangkan keraguan-raguan itu, sapulah dengan air basah. Boleh dibawa salat. Tapi kalau kita berjalan dari rumah ke masjid, jalan itu jalan biasa, bahkan jarang pula dilewati oleh hewan, jalan umum biasa. Hari hujan, kepercik lewat mobil, atau lewat motor kepercik, atau karena sandal kita itu berlebih ke depan ke belakang, kepercik dia. Sekarang banyak orang lebih ke depan sandalnya, namanya sipatu Baghdad. Kepercik dia, tidak masalah. Karena jalan-jalan tanah-tanah itu bukan najis. Andaikan kita berjalan ke masjid,
tidak pakai sendal, atau perempuan karena dia harus tutup sampai ke bawah sehingga kainnya menyapu dan menyentuh tanah. Tanah-tanah itu jadi suci. Tanah-tanah itu mensucikan najis-najis. Andai diduga ada najis, tidak masalah. Cuma kalau kita berkaki ayam saja ke masjid, di samping ayamnya marah, pengurus masjid juga marah. Kalau kita berkaki ayam ke masjid, yang marah siapa? Ayam dulu, yang kedua pengurus masjid marah. Kenapa kaki ayam kita pakai masjid? Kotor masjid. Inilah penyakit kita di Abi Center. Alasannya trompanya digasap, hilang, dibuang teman, entah tak kemana. Padahal dia yang meninggalkan di lapangan. Habis sering mengemuk trompa atau sendal di lapangan. Tinggal, lalu orang mau azan atau ikamat, langsung buru saja masuk masjid. Nah, itu yang menyebabkan masjid kotor. Najiskah? Tidak, kotor. Kok? Jadi kalau kita berkaki ayam atau tidak pakai alas kaki datang ke masjid, kotoran yang kita pijak adakan najis, tanah yang berikutnya mensucikan. Tanah berikut mensucikan. Satu kali Nabi masuk masjid, tiba-tiba beliau menyapukan sendalnya. Perhatikan. Apa tadi? Apa kejadian tadi? Satu kali Nabi masuk masjid, tiba-tiba beliau menyapukan alas kaki beliau ke tanah, digosok-gosokkan, sapu-sapukan. Sahabat lah namanya, melihat Nabi menyapu-nyapukan, menggosok-gosokkan alas kaki tanah, mereka juga menyapu-nyapukan. Lalu Rasulullah bicara, sebentar ini Jibril datang kepadaku bahwa di bawah alas kakiku ada najis. Itu makanya aku sapu-sapukan atau gosokkan ke tanah. Kalian kenapa gosok-gosok? Ya, kami karena melihat engkau menggosok-gosok, kami menggosok-gosok pula. Itu sahabat Nabi itu begitu apapun yang dilakukan Rasulullah mereka lakukan. Karena beliau melakukan tidak ada yang salah. Kita tidak boleh sembarang meniru, sembarang mencontoh. Jadi tanah itu bisa membersihkan. Salah satu keistimewaan Nabi Muhammad dan kita umatnya, kita boleh salat di lapangan walaupun tidak pakai alas, tidak pakai tikar, karena bumi itu suci. Bumi itu suci. Ju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahura. Dijadikan spesial dan khusus untukku. Bumi itu bisa menjadi tempat sujud, tempat salat, dan bisa menjadikan alat pensuci. Makanya kita boleh saja salat di lapangan tanpa alas. Cuma masalahnya kotor. Di ladang, di kebun, di parak, tidak ada pakai alas, nak masuk salat situ. Tapi kalau memang yang tidak boleh, di situ ada pemangkutan binatang, tempat pembuang sampah, tempat pembantaian. Nah, itu jelas tidak boleh. Tidak boleh salat di tempat pembantaian, tempat pembuang sampah, tempat di mana pemangkutan binatang. Termasuk di jalan-jalan raya yang biasa lalu lintas orang ke situ. Ini tempat-tempat yang tidak boleh salat. Tapi kalau lapangan-lapangan biasa saja boleh kita salat, walaupun tidak pakai tikar. Tidak ada air, tanah ada tayamum. Jadi di mana kalian dapat waktu salat, kata Nabi, di situ ada untuk alat bahan pensuci kamu dan ada tempat sujud. Salatlah situ. Masjid Nabi kan tidak pakai keramik. Masjid Nabi tidak pakai granit, tidak pakai tikar, langsung ke tanah. Sehingga sahabat-sahabat itu
jidat mereka berpasir-pasir, kadang berlumpur. Dan pernah pula sahabat-sahabat tidak tahan sujud karena panas luar biasa, dialaslah keningnya dengan kain. Nah, itu maka boleh dialas kening kita, tempat sujud kita dengan sejadah kecil. Kalau nanti memang tempat kita sujud itu, misalnya kita sekarang bau, karena ada masjid-masjid yang karpetnya sudah bun bangkai. Nah, kita termasuk orang yang buruk perut, bukan buruk rupa. Ada pula buruk rupa, ada pula buruk perut. Buruk perut, baun-baun itu tidak bisa. Tidak bisa. Pening atau memuntah kita pun. Nah, kalau memang ada surau yang seperti itu, masjid itu, boleh dialas tempat sujud kita dengan sapu tangan, dengan kain, dengan serban, dengan sejadah. Boleh. Tapi kalau tidak ada, biasa, tikarnya baru, bagus, harum lagi, dialas pula, itu namanya kegaya-gayaan. Apa namanya? Kegaya-gayaan. Bahasa Minangnya kerancak-rancaan. Tikar baru, bagus, rapi, bersih, harum pula lagi. Dipakai pula alas tempat sujud. Terlalu mulia kening kita namanya. Sujud itu hakikatnya dan intinya kan untuk merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan zat yang maha tinggi. Itu sujud. Ya, kembali kita kepada yang tadi lagi tentang najis kotoran. Nah, jadi kalau hewan-hewan kotorannya dalam mazhab Syafi'i, semua kotoran hewan mutlak semuanya najis katanya. Yang lain mengapangi kalau hewan itu halal dimakan, maka kotorannya tidak najis tapi kotor. Nah, itu pendapat yang lain. Masing-masing mempunyai landasan. Sehingga dalam mazhab Hambali dikatakan kalau tidak salah, kotoran ayam, kotoran itik, karena dia halal dimakan, dia tidak najis namun kotor. Ini kalau ada bekas-bekas di Makkah itu banyak kotoran merpati. Di Madinah yang paling banyak di Makkah. Karena memang orang suka mengasih makanan, kadang-kadang ada orang yang tahayul, khurafat. Dikasih burung merpati makan banyak-banyak, nanti sisanya diambil, dibawa pulang. Dikasih sama orang, nanti siapa yang tidak beranak bisa punya anak. Ini pemahaman ini. Di Makkah burungnya tidak boleh tangkap, tidak boleh dibunuh. Banyak merpati. Itu tahinya banyak. Tahinya. Biasa saja. Bahkan kadang-kadang kena pakaian. Berapa kali kita lihat orang-orang banyak kena tahi merpati. Kadang-kadang merpati di dalam masjid bersarang. Bahkan Masjidil Haram itu sudah dikasih kawat-kawat halus supaya jangan dihinggapi merpati. Cuman dia pandai juga menyuruh-nyuruh. Orang salat dia terbang-terbang, jatuh o'oknya. Karena ulama sana berpaham dan berpendapat tahi burung merpati, karena burung merpati halal dimakan, tidak najis. Begitu juga tahi ayam, begitu juga tahi itik. Nah, tahi lalat tidak boleh dimakan. Karena nanti rusak wajah kita. Bagaimana makan tahi lalat di sini? Ya. Sementara dalam mazhab Syafi'i semua kotoran hewan mutlak. Apakah hewan itu haram dimakan atau halal dimakan, yang namanya kotorannya najis. Termasuk ayam. Termasuk kotoran kucing, kencing kucing. Nah, itu masalahnya. Ini perbedaan pemahaman biasa saja. Lalu mana yang kita pilih? Kalau kita bisa menghindarkan diri daripada kotoran-kotoran itu, membersihkannya, itu lebih utama. Lebih utama. Tidak masalah. Tapi andaikan terjadi satu saat terpijak kotoran hewan yang halal dimakan, tidak sadar kita, ya dimaafkan saja. Malahan tahi cicak juga dima'fu anhu kan. Tahi cicak. Tiba-tiba kena tahinya.
sedang salat. Ma'fu anhu, dimaafkan saja. Ini tentang kotoran hewan. Bagaimana kalau kucing misalnya? Pipis kucing, kencing kucing, kadang-kadang bau. Dia sering di sini, sering di kursi, kursinya empuk. Yang pemimpis itu kucing jantan atau kucing betina? Jadi kucing betina tidak pernah pipis. Kucing betina pipis juga, kucing jantan pipis juga. Cuma kucing betina pipisnya di tempat tertentu. Kalau kucing jantan dia pipis di mana saja untuk menandai wilayahnya, daerah teritorinya. Termasuk ini orang jantan-jantan ini. Ini pipis suka sembarang tempat. Kalau ya kucing namanya. Wawo juga begitu. Harimau, singa, pokoknya binatang buas itu dia menandai wilayahnya dengan kencing. Jadi kenapa hewan-hewan buas itu kencingnya tiap sebentar, yang jantan wilayahnya tidak boleh dimasuki. Anjing itu di mana-mana pipis, kucing di mana menandai wilayahnya. Ini wilayah saya kata. Jadi kalau masuk nanti hewan jantan lain, dia akan menyapu itu. Dia kencingi lagi untuk mengalahkan kencing hewannya, kencing penguasa di situ. Ini penguasa Abi Center siapa misalnya? Sa'akmal, maka dia harus sering-sering kencing. Tidak ya. Ada Sa'amal sini? Tidak ada. Nah, kencing kucing. Nah, kembali kita pada yang tadi lagi. Ada fatwa yang menyebutkan kencing kucing, tai kucing tidak najis katanya. Alasannya begitu, dia hewan yang hidup di sekitar kita. Ini kalau tikar pun bau-bau kencing kucing biasa saja katanya. Cuman pendapat yang lebih hati-hati yaitu mengatakan semua hewan, apakah hewan itu halal dimakan atau tidak halal, apakah hewan itu hewan buas atau tidak hewan buas, apakah hewan itu hewan najis seperti babi atau anjing segala macam, pokoknya semua kotorannya, kencingnya kah, muntahnya kah, tahinya dianggap najis semua. Yang mengecualikan yang tadi. Kalau kita termasuk orang yang memahami kencing kucing itu najis, tahinya najis, kita mau salat, tapi tidak tahu entah di mana bau kencing kucing, alas. Kalau tidak, bersihkan. Diduga di mana yang mau kencing, bersihkan. Walaupun menurut sebagian ulama boleh salat di situ, cuma bau saja. Ini masalah kotoran, kencing dan muntah hewan, bukan kucing saja, hewan. Kemudian bagaimana tuh kalau kotoran-kotoran binatang hewan itu, termasuk kotoran kita, dijadikan pupuk tanaman. Kalau tadi makanan ikan, makanan lele, makanan belut, bahkan makanan ikan lele atau belut bangkai-bangkai. Siapa yang rajin ternak belut di sawah-sawah atau di tempat tertentu, kasih bangkai. Kadang malah dimasukkan ke karung. Sisa-sisa bangkai-bangkai tertentu atau penyembelihan dibuang ke sawah, dimakan ikan. Kalau ikan halal, begitu juga sayuran-sayuran, buah-buahan yang dipupuk dengan segala macam kotoran. Tanaman-tanaman kita, sayur-sayur, buah-buah, atau tanaman-tanaman hijau yang sering kita makan, bisa bayam, bisa apa lagi? Bisa bawang dan seterusnya. Dipupuk dengan kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, atau kotoran pemilik ayam. Konon kabarnya kotoran pemilik ayam itu lebih cepat suburnya tanaman-tanaman. Pupuk itu. Karena kita tidak makan langsung, telah diproses. Dia telah diproses oleh akarnya menjadi makanan
sehingga menjadi daun, berarti kita tidak langsung makannya. Maka ulama anggap halal. Kotoran binatang apa saja kalau dijadikan menjadi pupuk makan, menjadi pupuk daripada makanan, pupuk daripada tumbuh-tumbuhan, pupuk daripada sayur-sayuran, halal dimakan sayurnya. Bahkan kata orang, sayur bayam yang tumbuh di atas tai kerbau itu jauh lebih subur daripada di tempat biasa, karena pupuknya hebat. Intinya, halal sayur-sayuran, buah-buahan, bila dipupuk dengan kotoran-kotoran binatang apapun. Timbul pertanyaan misalnya, bagaimana kalau kotoran itu kita jual? Timbul pula hukum baru. Supaya setali-setali ini kajinya. Kotoran-kotoran hewan, kembali kita kepada pemahaman yang tadi. Bagi ulama yang memandang semua kotoran binatang, apapun binatangnya, kecuali binatang atau hewan yang dimaafkan, semuanya najis, maka kita tidak boleh menjual benda najis. Mereka memahami, mereka berpendapat, ulama-ulama besar kita, bahwa tidak boleh menjual kotoran binatang. Haram hukumnya, karena najis, menjual najis tidak boleh. Cuman mereka memberikan suatu pendapat, beliau-beliau. Kalau kotoran itu dikumpulkan, dimasukkan ke karung, kita usahakan, lalu kita mengambil upah, misalnya kita bilang kepada pemilik kandang, pemilik kotoran, atau pemilik kotoran itu mengatakan kepada orang, tolong dibersihkan kandang ini, masukkan tahi-tahi hewan ini semuanya ke karung, bersihkan, dan seterusnya sampai bersih, sampai berkarung, sampai sekian karung. Lalu kita kasih dia uang sekian, kemudian kita berikan kepada orang, ganti uang saya, karena ini diupahkan untuk memungutnya, boleh, karena itu bukan jual beli, bukan jual beli. Nah, kita ulang lagi. Si A punya kandang sapi, kandang kerbau, atau kandang ayam ras, atau kandang itik. Lalu kita jual tainya, karena itu najis menurut pemahaman Syafi'i, najis, haram hukumnya menjual najis. Haram hukumnya menjual najis. Lalu bagaimana caranya? Karena kita upahkan, atau karungnya kita beli, atau kita menghabiskan waktu untuk memungutnya, membersihkannya. Nah, kita minta upah membersihkan, upah mengkarungkannya, upah mengangkatnya. Kita minta dengan dasar itu boleh, tapi bukan dasar menjual kotorannya, menjual kotorannya. Ini tentang itu. Dan ini kalau tidak diperhatikan, kadang-kadang bisa jatuh kepada haram. Tapi kalau orang itu minta saya pupuk, minta saya tai sapi, tai kerbau, tai ayam, atau tai apa, biar saya membersihkannya, biar saya memungutnya, tidak masalah, jangan minta uang. Dikasihnya uang, jangan terima. Uang apa ini? Uang beli, tidak beli-beli, tidak cerita, tidak ada beli. Karena jual beli najis tidak boleh. Ditinggalkannya uang, jelaskan uang apa? Saya tidak menjual. Saya tidak menjual. Tidak, uang untuk membersihkan nanti. Tanda terima kasih saya. Nih, kan kandang akan dibersihkan nanti. Nah, ini, karena saya tidak sempat membersihkannya, saya mengambil saja nih. Tidak upah nih, tidak jual beli, hanya nanti perlu uang untuk pembersihkan kandang. Itu boleh. Yang penting akadnya apa? Ini tentang hukum. Kembali kita ke kucing. Bagaimana kita dihesoh-hesoh kucing ketika salat? Apa bahasa Minangnya dihesoh-hesoh itu? Bahasa Indonesianya apa itu?
Kucing kita dihesoh-hesoh namanya. Kucing itu kan suka melikuk-likuk. Apa bahasa Indonesianya tuh? Bantu saya. Kan sama-sama tidak tahu kita bahasa Indonesianya. Apa bahasa Indonesianya? Mesoh-hesoh saja. Di kucing kalau manja kan suka dia apa namanya? Ya apa bahasa Indonesianya? Tidak dapat kan? Melikuk-likuk itu bahasa Indonesianya aja. Kucing melikuk-likuk. Sama ilmu kita. Kalau kucing tadi bersih, terawat, terjaga, dan kita salat kemudian dia hampirinya, lalu dia sandarkan badannya kepada kita, dia menempel kepada kita, dan segala macam, jika diduga dia bersih, kucing itu tidak batal salat. Tidak. Tapi kalau kita khawatir, kucing itu tak kucing siapa, bau kotoran, bau kencing segala macam. Khawatir kita, syak kita. Kucing itu bisa disingkirkan. Tapi kita tidak senang juga karena kita sudah dilikuk-likuk, dihesoh-hesohnya. Kita harus ulang salat lagi. Karena kita khawatir najis yang dibawanya. Kalau kucingnya kucing liar, kucing tidak terpelihara dan tidak terawat, diduga dia bergelimang, bau dan busuk. Maka jika kita was-was, kucing seperti itu tidak usah dibiarkan. Bahkan di masjid kita ragu dia. Maka boleh kita singkirkan kucing itu. Jika kita ragu kita sah atau tidak sah salat, lebih baik diulang salat. Tapi kalau kucing terjaga dan terawat, kucing terpelihara, apalagi kucing manja, boleh. Kadang-kadang kita ruku, kadang-kadang kita sujud, kadang-kadang kita duduk, dia duduk pula di pangkuan kita, tidak masalah. Jangan diusir. Karena itu kucing adalah salah satu binatang yang tawafin, kucing yang selalu beredar di antara kamu, tidak masalah. Lalu bagaimana nanti kalau kucing itu menjilati minum? Ini dia. Ditoel-toelnya dulu. Kucing itu kan siapa noel-noel. Kalau tidak ada yang batuk, dia terus. Tapi kalau ada yang batuk, berhenti. Siapa nih pemerhati kucing? Kucing itu biasanya melihat keadaan. Kalau bapak semangnya tenang-tenang saja. Bapak semang atau induk semang? Kenapa tidak ada bapak semang? Hanya induk semang saja yang ada. Lihat. Tidak ada orang perhatikan. Lalu dia dimakannya bersisa. Atau diminumnya susu kita. Atau teh talu tapai kita diminumnya. Sisa halal dimakan. Halal. Sisanya juga halal. Tidak masalah. Boleh. Bagi siapa yang tidak penjagaan silakan. Tapi kalau tikus baru tidak. Adakan tikus masuk ke minyaknya minyak kental, tidak cair, maka tikus itu dibuang, sekitar minyak itu dibuang. Ambil yang bersihnya. Jika tikus. Atau jika tikus memakan sesuatu ikan atau apa. Kalau kita tahu apa yang dimakannya, apa yang dimakan itu dipotong, sisanya makan. Sisanya makan. Itu kalau tikus. Tapi kalau kucing boleh. Makan nasi sepiring berdua dengan kucing tidak salah. Makan sepiring berdua lalu di selfie, dibagi-bagikan. Ini kekasih saya yang baru, boleh saja. Tidak salah. Kucing.
Lanjut lagi. Bagaimana kalau wawau yang kalau wawau lain lagi ini ceritanya. Makan spring berdua dengan wawau ini bahaya nih. Tahu wawau? Janganlah. Jelas najis. Jelas tidak boleh. Kemudian sedikit lagi tinggal tentang najis-najis ini juga. Bagi kita yang punya wawau, punya anjing, hukum asal memelihara anjing tidak boleh. Hukum asal tidak boleh. Dalam situasi, kondisi, waktu tertentu kita boleh pelihara anjing. Seperti penjaga ternak. Para pengembala ternak, domba-domba itu anjing. Tenaga anjing sangat dibutuhkan. Domba-domba, kambing-kambing di gurun-gurun itu anjing yang mengembalakan. Kalau dombanya ratusan atau ribuan itu anjing yang mengembalakan. Anjing pengembala boleh dipelihara. Atau penjaga harta benda kita, penjaga kebun. Dulu teman Nabi punya kebun limau. Semasa kebun limau kamang hebat-hebatnya ketika itu. Nah, kebunnya jauh daripada rumah, itu sana. Dipeliharanya anjing. Ditanyakannya, boleh enggak kami melihara anjing? Kalau untuk menjaga kebun, peliharalah. Coba kalau limau manis itu, kalau enggak ada anjing dalam, kalau bahasa orang Wak, mencari limau manis namanya. Tidak ada orang yang tidak menelan air liur mencari limau manis, lebih-lebih ketika air panas. Boleh enggak kami melihara anjing? 2 ekor, boleh. Kenapa boleh? Menjaga kebun. Menjaga kebun, termasuk anjing pelacak. Anjing militer, anjing pelacak, dibolehkan. Juga anjing penjaga rumah kita. Kalau kita sering meninggalkan rumah kita terpencil, kita sering keluar rumah, khawatir kita ada maling sama-sama, boleh dipelihara anjing. Cuma anjing itu hendaknya berada di rumah anjing. Anjing itu hendaknya berada di rumah anjing. Jangan rumah kita menjadi rumah anjing. Jangan sofa kita menjadi sofa anjing. Nah, Anda dijilatnya. Ini salahnya. Dijilatnya sesuatu. Pada asalnya yang dijilatnya itu adalah inak namanya. Kalau anjing menjilat inak itu wadah yang dipakai untuk meletakkan air. Kemudian terjadi awalak dia menggerak-gerakkan lidah di situ. Sehingga keluar air liurnya, dibasuh. Nah, itu yang dibasuh 7 kali. Salah satu dengan tanah. Bagaimana kalau sendal kita dilarikan anjing? Di pawanya sendal kita. Di pawa itu apa tuh? Tidak ada anjing yang makan sendal. Di pawanya, digigitnya sendal kita. Apa-apa yang kita tidak tahu, tidak masalah. Tapi kalau kita tahu sendal kita digigit anjing, dilarikannya ke sana sini, keluar air liurnya, lalu kita pakai sandal kita untuk salat, bagusnya sandal itu dicuci. Bahkan ada ulama yang menyatakan tetap dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Walaupun pada asalnya adalah yang dijilatnya itu bejana. Bejana itu wadah yang dipakai untuk meletakkan air. Keluar air liurnya. Sebab al-walak itu gerak-gerak ke lidah keluar liur. Tapi kalau apapun yang dijilat anjing lalu kita cuci, tidak akan mungkin. Dijilatnya tembok rumah kita, tidak mungkin ke setiap hari menyapu apa. Yang berhubungan dengan badan, yang berhubungan dengan makanan, itu anjing. Jadi siapa yang melihara anjing, hati-hati. Hati-hati, waspada. Kalau tidak ada guna faedah anjing, jangan dipelihara anjing. Karena siapa yang melihara anjing, 1 hari bisa kurang pahalanya 1 gunung Uhud. Gunung Uhud di Madinah, besar gunung. Hampir sebesar Bukit Keririk, agak kemerah-merahan. 1 hari berkurang pahalanya 1 kirat atau 2 kirat 2 gunung Uhud. Kalau pahala itu pakai benda, sekian kurang. Kalau anjing yang tidak berbeda. Tetapi di sekitar rumah kita ada anjing misalnya. Kita melihara anjing, ada faedah, ada gunanya. Pelihara, hati-hati jilatannya dan kotorannya. Andaikan di sekitar rumah kita banyak wawau, banyak anjing, khawatir dia pipisnya, tahinya terpijak segala macam. Jika kita berjalan ke tempat salat terpijak, khawatir kita
maka yang terbaik cucilah kaki. Sapukan ke tanah, cuci lagi. Ini untuk hati-hati namanya. Ini seputar hal-hal yang berkaitan dengan apa? Dengan najis, hewan-hewan yang biasa di sekitar kita. Kemudian sedikit lagi tinggal ini, bagaimana nanti kalau kita dipantak nyamuk? Tahu dipantak nyamuk? Apa itu? Digigit nyamuk. Darah nyamuk bagaimana hukumnya? Ma'fu anhu, al-ma'fu, dimaafkan saja. Salat dibeginikan. Kalau tidak kita tepuk, bisa kita bengkak. Ada situ. Atau lalat, pokoknya darahnya tidak mengalir. Nyamuk adalah darahnya tidak mengalir. Lalat darahnya tidak mengalir. Itu biasa saja. Boleh, tidak batal salat. Atau lagi-lagi salat, terus kok kiranya tahi cicak, tidak masalah. Begitu saja. Darah nyamuk begitu saja. Darah lalat begitu saja. Itu termasuk yang dimaafkan karena susah memelihara dan menjaganya. Terakhir sebelum kita tutup, masih berkaitan dengan najis-najis seperti itu. Kalau di rumah kita ada adik kecil itu kadang dia pipis. Kadang-kadang kita lupa memasang pempesnya. Lantai kita tuh sering kena pipis atau kena oo-nya. Atau dipasang pempes kadang-kadang lepas. Jika lantai kita seperti itu, maka jangan berjalan di atas lantai setelah berwudu. Pakailah sendal rumahan. Jika dikhawatirkan lantai-lantai. Termasuk tikar yang kita pakai lantaran dikhawatirkan nanti kena, misalnya kita lagi salat di rumah, salat sunat. Lalu adik kita sekecil datang dia ke tempat salat. Rupanya dia basah. Ketika itu boleh kita tepiskan dia dengan tangan karena dia pipis. Tetapi tidak mau dilarang, dia datang juga. Pas ketika sujud dilecaknya kudu kita. Kena pipis, batal salat. Karena najis tidak boleh dibawa ke salat. Tapi kalau kain kita kena, misalnya kami laki-laki ini pakai kopiah ini kena. Ini saya kena, buang kopiahnya. Lanjutkan salat. Kopiahnya kena. Atau jaket kita di luar kena. Pagu ke pipis, memipis. Buka, kalau bisa buka jaket, tanggalkan jaket, lanjutkan salat. Tapi kalau sarung kenal, dibuka sarung, tidak boleh salat. Bertelanjang kita salat, tidak boleh. Itu bagi siapa yang punya anak kecil, adik kecil di rumah. Yang kadang-kadang dia melihat kita salat, dia dekat, bergelayutan, dan seterusnya. Dikhawatirkan nanti dia pipis, dia dan segala macam. Kalau tidak bisa, kita harus putuskan salat. Termasuk membawa anak kecil ke masjid, kalau dia berlari ke sana ke sini, dia pipis, putuskan salat ibunya, putuskan salat ayahnya, anak itu diambil lagi, diselamatkan supaya nanti jangan berceceran pempesnya yang sudah basah, nanti dia kembali duduk, batal salat orang. Maka si bapak atau si ibu harus memutuskan salatnya, dibawa anak, kemudian harus salat lagi. Karena menjaga risiko yang lebih besar. Nah, kita selamatkan anak kita. Kira-kira begitu. Kalau di masjid kita, Abu Taslim pemimpin tidak? Abunya tidak ya. Taslimnya juga tidak. Barangkali Taslim kecil lagi nanti pipis. Jadi kalau itu yang terjadi, di masjid ada anak kecil berlari-larian, kalau diduga dia pipis, maka si bapak, si ibu harus cepat memutuskan salatnya, menyelamatkan orang lain daripada kena najis. Lebih-lebih tikar yang kena najis. Barangkali itu kajian kita malam hari ini. Sengaja kita ringkas-ringkas. Karena sifatnya bahan yang akan dipakai. Sifatnya kejadian sehari-hari. Bahkan bisa jadi kita yang mengalaminya. Atau makanya kita ringkas-ringkas. Kalau dalil-dalilnya tadi sudah dicatat banyak dalil-dalilnya.
Cuman ringkas-ringkas saja disampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan najis-najis yang diduga najis tapi tidak najis, atau yang diduga tidak najis sebetulnya najis. Semoga berfaedah untuk kita semua apa yang kita sampaikan malam hari ini. Karena antum musuh ujian, makanya kita sampai situ saja kajian kita. Mudah-mudahan berfaedah, amin. Diakhiri dengan doa kafarah majlis. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabi jamain. Alhamdulillah. Sebelum ditutup, dalam kajian-kajian selanjutnya, kalau anak-anak kita sudah selesai ujian, kita tetap gabung. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu ingin bertanya, nanti kita kasih waktu untuk bertanya, atau lewat tulisan bisa juga langsung tanya, supaya kajiannya bisa mana yang ragu, yang tidak jelas, yang kurang paham, atau masih tidak tahu, bisa ditanya langsung, bisa dicatat. Anak-anak pun boleh langsung itu, tapi nanti setelah ujian. Ini kan sekarang ujian. Sampai situ saja kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.